menangis sedih melihat beliau sebagai saksi atas umat ini, yang umat ini kebanyakan di antara mereka bukan penghuni neraka, bukan penghuni surga, bahkan mereka menjadi penghuni neraka, entah itu mampir sebentar atau entah itu dalam waktu yang lama. Karena itu dalam hadis disebutkan di antara 1.000 orang yang masuk ke dalam surga itu satu, yang 999 adalah penghuni neraka oleh Allah. Tetapi itu akan dipenuhi Ya'juj wa Ma'juj, umat akhir zaman yang kufur kepada Allah, Ya'juj wa Ma'juj. Namun demikian Bapak Ibu, Umar bin Khattab mengatakan sekiranya yang masuk neraka itu satu, yang 999 itu masuk ke dalam surga, maka saya mengira yang satu itu saya, Umar bin Khattab radhiyallahu. Tetapi yang sungguh menjadikan kita sedih, satu orang yang tidak masuk surga itu, yang 999 ahli neraka, kebanyakan di antara kita merasa yang satu itu saya, yang 999 yang lain. Hendaknya kita khawatir pada diri kita, muhasabah bahwa kita lah orang yang celaka itu. Dan seorang yang menganggap dirinya baik, menganggap dirinya ahli surga, justru dia bisa jadi akan disiksa Allah Ta'ala karena kesombongan dirinya. Orang beriman, tawaf, rendah hati, khawatir di antara al-khawf, rasa takut, warga pengharapan kepada Allah, wa ta'zim, pengakuan kepada Allah, wal mahabbah, rasa cinta kepada Allah di dalam ibadah. 4 hal ini di dalam hati seorang hamba, di dalam dia sebagai ruh untuk beribadah kepada Allah. Seorang yang tidak memiliki rasa takut, dia akan semaunya sendiri dalam melaksanakan syariat. Atau seorang yang dihantui rasa takut dalam ibadah itu justru akan tersesat dan menyimpang dari jalan yang benar. Orang beribadah tanpa rasa cinta kepada Allah akan hampa dia beribadah. Tidak ada pengagungan, tidak akan tahu kehidupan Allah. Karena Allah berfirman, mereka orang kafir tidak bisa melakukan Allah dengan sebenarnya pengakuan. Jadi hadis ini Bapak Ibu yang bisa kita ambil faedah istiqbal min hadis. Yang pertama, adalah khusyu'a inda sinaril Quran yakun bil bukai bisyah. Satu, khusyuk di dalam mendengarkan Al-Quran itu adalah dengan menangis, meneteskan air mata, tanda yang memahami Al-Quran. Bukan dengan suara yang keras, bukan teriakan, tetapi dengan pengakuan kepada Allah, karena ini adalah kalam Allah. Jadi kehusuan mendengar Quran dengan tangisan. Yang kedua, qaul Rasulullah SAW qait hasbukan an. Cukuplah sampai di sini, berhenti, cukup sudah. Walau yakun sadaqallahu alazim. Nabi tidak memerintahkan dengan perkataan sadaqallahu alazim. Walau ini perkataan yang baik, perkataan yang doa yang besar, mahal dari Allah dengan segala firman-Nya, tetapi saat itu Nabi tidak mengajarkan. Nabi bersabda, hasbukan an. Cukuplah, berhenti sampai di sini. Demi manusia. Karena Rasulullah SAW berhibbu semua Al-Quran dari Quran. Adalah Nabi SAW itu sangat mencintai yang ketiga. Beliau senang mencintai, mendengarkan bacaan Al-Quran dari selain beliau. Beliau senang mendengar bacaan dari orang lain. Abdullah bin Mas'ud termasuk salah satu pembawa jalur periwayatan bacaan Al-Quran. Beliau memiliki bacaan yang indah, suaranya indah dan benar sesuai yang beliau dengar dari Rasulullah SAW. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini termasuk sahabat Nabi yang memiliki ilmu yang luas, bacaan Al-Quran yang standar sesuai Nabi SAW, memiliki keilmuan yang mendalam terhadap sisi turunnya Al-Quran. Sebab menurut tafsirnya beliau paham. Selain dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, semuanya termasuk ahli ilmu di kalangan para sahabat radhiyallahu anhu. Ini
bagaimana hadis menunjukkan kepada kelembutan hati Nabi yang sangat mencintai umat ini agar umat ini dimasukkan ke dalam surga dan diselamatkan dari neraka. Bapak Ibu rahimahullah, kalau kita berbicara tentang sirah Rasul, sungguh membutuhkan waktu yang panjang. Bagaimana Nabi selama hidup beliau penuh dengan keindahan dan tuntunan yang baik. Barangkali waktu yang singkat ini mungkin belum cukup untuk kita sampaikan. Barangkali beberapa saja yang mungkin bisa kita bacakan. Insya Allah di pertemuan yang lain akan kita lanjutkan. Punten, tetapi punten jam kali welas. Betul juga. Saya pun kita di sebelum kita atau hanya belum disampaikan. Naik kalau saja masuk di ruang suwi naik bertemu. Kalau sifat kemudian sebagai bapak untuk kita tanyakan kepada Aceh. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan mendatang. Sedangkan untuk tentang wafat Rasul SAW, wafatnya Rasulullah merupakan satu materi yang sangat berat, yang sangat penting yang harus kita ketahui. Karena ibadah kita sedang membahas seorang yang paling kita cintai, seorang yang paling kita muliakan, tetapi di saat itu beliau diberkati Allah Ta'ala. Saking beratnya itu, sampai para sahabat kebanyakan mereka tidak percaya bahwa Nabi Sallam wafat. Mereka menyangka Nabi Sallam tidak akan wafat. Sehingga saat itu sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq membacakan firman Allah, barulah mereka sangat tersadar. Saking tidak percayanya, Umar bin Khattab mengatakan, barang siapa mengatakan Nabi Muhammad wafat, ada di pedang, beliau sampai tidak percaya. Ketika dibacakan firman ini, barulah mereka menyadari. Imam Bakar Siddiq radhiyallahu anhu membacakan firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Imran, "Wa ma Muhammadun illa rasul, qad khalat min qablihi rusul, afa in mata ila qalbun ala aqabikum, wa man yanqalib ala aqibihi falan yadurra syai'an wa sayajiduna syakirin." Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Imran, dan tiada Nabi Muhammad SAW itu belajarnya salah satu utusan yang telah berlalu sebelumnya para utusan. Beliau salah satu utusan telah berlalu sebelumnya para utusan yang lain. Apakah jika Nabi itu wafat, kalian akan kembali kepada kekufuran? Barang siapa yang kembali berbalik kepada kekufuran, tidak akan membahayakan Allah sedikit, dan Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Ini merupakan pembahasan yang sangat berat. Para ulama ketika menjelaskan hal itu pun dengan kesedihan yang mendalam dan berat untuk menyampaikan tentang saat perpisahan dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita diberikan kesehatan istiqamah untuk kita bisa berpegang teguh dengan tauhid dan sunnah sampai akhir hayat kita, dipertemukan dalam kebahagiaan dan berpisahnya kita dalam keberkahan Allah Ta'ala, sehingga kita mendapati kebahagiaan di dunia ini, bertemu dan berpisah karena Allah, dan kita akan dikumpulkan tidak jauh dengan orang yang paling kita cintai, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kiranya demikian, kalau tidak ada pertanyaan kita akhiri, kita tutup majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum